Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Dan untuk memulai Sapaan Teduh di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang masih boleh kami terima dan rasakan di pagi hari ini. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu untuk menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan kami. Berbicaralah Bapa kepada kami yang sudah siap mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari surat Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama, menurut huruf hukum Taurat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika hukum Taurat itu menjadi dasar kehidupan utama bagi orang Israel, hukum Taurat itu juga menjadi penentu keselamatan. Kemampuan orang mengikuti setiap pasal-pasal dan ayat-ayatnya menentukan untuk menerima keselamatan. Karena itu semua orang harus tunduk pada hukum Taurat itu sendiri. Jadi ketika Rasul Paulus berusaha mengajar orang-orang di kota Roma dan orang-orang di kota-kota lainnya bahwa pengajaran di dalam Kristen melalui iman kepada Yesus Kristus tidak sama, Paulus selalu menggunakan kalimat-kalimat yang cukup ekstrim. Seperti kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Seolah-olah tidak ada lagi keterikatan dengan hukum Taurat itu, bahkan bisa juga diartikan bahwa hukum Taurat itu sudah dihapuskan, tidak berlaku lagi. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau benar hukum Taurat itu dihapuskan menurut Paulus, itu bisa kacau, bisa disalahartikan menjadi apa? Berarti orang sudah bebas membunuh, bebas berzina, bebas mencuri, dan karena itu hidup akan sangat-sangat kacau balau. Tetapi di sini maksud Rasul Paulus bahwa kita tidak membatalkan hukum Taurat, tidak melupakan atau menghapuskan, tetapi lepas dari keterikatan bahwa kita tetap menjalankan hal baik yang Tuhan senangi, tapi dengan mindset yang baru. Jalankan hal baik bukan lagi karena tekanan ancaman.
tekanan atau hukuman-hukuman yang akan datang kalau melanggar, tapi ada alasan lain, ada dasar yang baru. Ini mengingatkan kita dengan pola ketertiban kita sehari-hari dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Siapa kita di sini yang sering mengendarai kendaraan pribadi? Nah, kalau lagi di jalan kita bertemu dengan aturan-aturan atau rambu-rambu, seberapa taat kita? Ada beberapa orang yang kami kenal hanya menaati semuanya kalau ada polisi. Misalnya tidak memakai seat belt, tapi begitu melihat ada polisi, pasang seat belt. Dilihat atau tidak dilihat itu berbeda. Ketika tidak dilihat tidak taat, tapi ketika ada yang melihat langsung taat. Bagaimana juga dengan rambu lalu lintas atau lampu merah. Kadang ada orang yang sudah merah bukan berhenti, malah digas makin kencang. Ya, lalu untuk putar balik, bukan tempat putar balik, tetap berputar di situ. Bahkan di bawah tanda dilarang putar balik, banyak orang yang putar balik. Dan kalau ini ketahuan, kelihatan, orang harus membayar denda, membayar uang tilang, dan tidak bisa tidak. Ya, ini akhirnya orang hanya taat ketika ada yang lihat, ketika ada ancaman. Jadi taatnya seperti yang di teks tadi, huruf per huruf, kaku dan tidak ada ruang untuk kasih. Jadi ketaatan di zaman itu juga seperti itu, di zaman perjanjian lama. Kalau tidak taat nanti ada hukumannya, mulai dari yang paling berat ya, masuk neraka, atau hukuman lempar batu, hukuman dipermalukan depan orang banyak. Ini cara penertiban di zaman Taurat. Jadi mentalnya taat karena takut, taat karena kalau tidak ada hukuman yang akan menunggu di kemudian hari ketika mereka kedapatan melanggar peraturan. Dan bukan ini yang diajarkan Paulus. Lebih dari itu yang diajarkan Paulus kepada orang Roma dan juga diajarkan pada kita di pagi hari ini. Ada alasan lain, ada dasar baru. Apa itu? Bahwa kita telah mati oleh hukum itu dan sudah dibuat dalam keadaan baru. Ini yang sering dikatakan dengan hidup baru. Ditebus oleh Yesus, beroleh keselamatan, punya hidup baru yang dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga dalam implementasinya kita tetap menjaga hidup taat dan tertib, tapi bukan lagi ancaman neraka atau justru tidak takut tidak masuk surga. Tapi kita melakukan ketertiban hidup itu karena kita cinta pada Tuhan. Rasa cinta kita kepada Tuhan membuat kita tidak mau mendukakan hati Tuhan. Kita juga berusaha untuk tidak mengecewakan Tuhan. Rasa cinta pada Tuhan itu membuat kita selalu ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Rasa cinta pada Tuhan itu juga membuat kita selalu mencari Tuhan, selalu rindu, ingin berjumpa melalui doa, melalui mendengarkan firman, melalui ibadah-ibadah, bahkan PA dan lain-lain. Bahkan kenapa kita rajin gereja? Bukan supaya mengejar surga, tetapi karena apa? Saya wajar rajin ke gereja, saya warga kerajaan Allah. Wajar saya selalu senang datang ke rumah Tuhan saya. Bukan mengejar keselamatan, tapi hidup dalam keselamatan itu. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan itu bagi kita ketika Ia mati di kayu salib. Maka Bapak Ibu, kenapa kita berbuat baik? Dalam pekerjaan kita jujur, tidak korupsi. Bukan karena takut masuk neraka, tapi karena tahu Tuhan tidak suka. Dan saya mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ini mindset yang berbeda. Ketaatannya sama, mengikuti aturan yang sama, tapi mindsetnya berbeda Bapak Ibu. Jadi kita tetap dituntut sebagai orang-orang benar, kita tetap dituntut untuk berbuat baik, ikut firman Tuhan, tapi alasannya yang berbeda. Demikian juga kita melayani Tuhan dengan senang hati, dengan sepenuh hati karena cinta kita kepada Tuhan. Karena itu pelayanan kita pun tidak terasa seperti beban, melainkan keterpanggilan dan kerinduan. Roh Kudus yang menolong kita, dan kiranya hidup baru kita yang dituntun oleh Roh Kudus itu menuntun kita untuk hidup lebih berkenan bagi Allah, dekat dengan firman Tuhan, dan selalu berbuat baik bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus punya dasar yang baru untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami, yaitu karena kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan, seperti Tuhan juga lebih dahulu sudah mengasihi dan mencintai kami.
Bapa di surga, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di pagi hari ini kami juga bersatu hati untuk berdoa bagi saudara-saudari kami di Runggun GBKP Jampin. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan semangat untuk mengikuti dan menghadiri semua kegiatan-kegiatan gerejawi. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga yang memberkati para hamba-hamba Tuhan, pertua, diaken, dan pendeta, supaya dimampukan senantiasa untuk menjalankan pelayanannya, dan senantiasa juga Tuhan berikan kesehatan dan kesatuan hati dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan yang menuntun dan menemani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.